Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masa Arfan dengan NIM 1850066, kita masuk di pertemuan 6, yaitu manajemen proyek TI atau manajemen waktu. Mungkin sebelum kita masuk materi ada tujuannya itu adalah memahami tahap-tahapan dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan seperti serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan. Mengerti dan memahami cara membuat dan menghasilkan atribut aktivitas, mengenal berbagai alat yang digunakan, dapat untuk melakukan manajemen proyek khususnya GNTT, CART atau CPM. Mengerti penggunaan GET CART atau PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Berikut ada definisinya. Mungkin manajemen waktu proyek adalah tahapan yang mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap mempertahankan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk servis yang hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek yang akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan penjadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Metode diagram blok atau bar chart dan analisa jalan kerja network dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Berikut ada tahap manajemen waktu proyek. Yang pertama ada definisikan aktivitas. Jadi aktivitas itu yang harus dilakukan secara spesifik memproduksi hasil proyek. Kedua ada pengaruh aktivitas. Yang ketiga ada estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi durasi aktivitas, membangun jadwal, menghasilkan. Dua ada urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram antara lain seperti berikut: network diagram, critical path analysis, preceding diagram. Berita diagram jaringan proyek. Network atau diagram merupakan alat bantu yang digunakan dalam menyusun urutan aktivitas atau dapat disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan AO atau ADM arrow diagram method. Manfaatnya menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Penguasaan fluktuasi minimal, penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan metode jalur kritis atau CPM, teknik evaluasi dan review proyek atau PART, dan metode diagram pendahuluan atau PDM. Berikut adalah perbandingan CPM dan PDM. Mungkin bisa dilihat saja di sini. Makan teknik penyajian secara keras memakai diagram anak panah, lingkaran serta kaidah-kaidah dasar logika tergantung dan menyusun urutan kegiatan pada suatu proyek. Berikut ada mekanisme penggunaan. Identifikasi lingkungan proyek dan menguraikan menjadi komponen-komponen kegiatan. Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel, memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan, verifikasi jalur kritis, logout, dan kurun waktu penyelesaian proyek.
meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Berikut ada proses pembuatan diagram AO. Yang pertama, tentukan semua aktivitas yang berawal dari di node 1 gambar node 1 akhir dan tanda panah yang menghubungkan node 1 dengan node akhir. Tulisan huruf atau nama aktivasi disertai estimasi durasi yang dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. Bentuk diagram terus digambar hingga semua aktivitas tercantum pada diagram termasuk keterkaitan tergantungan suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Berikut ada lanjutan diagram dengan cara menggambarkan dari kiri ke kanan. Perhatikan noda-noda yang diikuti oleh 2 atau 3 aktivitas atau sebaiknya satu node yang didahulukan oleh 2 atau lebih aktivitas jika perlu digabung untuk dipisahkan. Berikut ada perhatikan urutan semua tanda yang panah yang harus mengarah pada kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Berikut ada arrow out north AO. Kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang mengubah dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa. Gambar sini. Peristiwa event terdahulu, peristiwa event berikutnya di panah anak kegiatan. Simbol pada AO atau dasar nada awan. Jaringan biasanya dari kiri ke kanan. Satu akses tidak dapat melalui sama semua aktivitas pendahuluan selesai. Panah-panah di dalam jaringan mengindikasikan pendahulu dan alurnya. Panah dapat bersilangan dua aktivitas node yang saling berhubungan namun tidak mengaruh pada jalur keseluruhan proyek yang dihubungkan dengan panah. Dua biasanya digunakan pada AO. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar dari aktivitas pendahulunya. Looping, memutar balik, tarik pemberolahan pada pohon. Loop tidak boleh Anda pernyataan kondisi tidak boleh dibolehkan. Itu masih durasi setelah mendefinisikan aktivasi serta dengan langkah selanjutnya lain jangan adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan pertanggungjawaban dengan sebuah aktivitas pekerjaan sebagai turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang pada ahli memberi masukan dengan mengevaluasikan hasilnya. Mungkin di sini ada Gantt contoh tracker seperti gambar samping. Mungkin itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.